Maraknya kasus judi online di Indonesia kembali menjadi sorotan. Baru-baru ini seorang perwira keuangan berpangkat Letda TNI Brigif 3 TBS Sulawesi Selatan diduga menyalahgunakan dana satuan untuk judi online hingga 876 juta rupiah. Kasus ini terungkap saat oknum perwira menengah tersebut diminta menyerahkan dana oleh Pasilok Brigif 3 BTS. Meski permintaan dana telah dilakukan beberapa hari, namun oknum yang bertugas di bagian keuangan tak kunjung memberikan dana yang diminta. Setelah diperiksa, ia mengakui bahwa uang satuan telah ludes digunakan untuk judi online. Terkait fenomena ini, Koordinator Kelompok Humas PPATK Nasir Kongah menjelaskan perputaran uang judi online mencapai ratusan triliun. Bahkan nilai tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut disampaikan Nasir dalam diskusi polemik MNC Trijaya yang bertajuk Mati Melarat Karena Judi, Sabtu 15 Juni 2024. Dari angka-angka akumulasi dari perputaran judi online ini, itu waktu-waktu memang terus meningkat ya. Kalau di 2021 baru terdeteksi 57 triliun. Dalam kesempatan yang sama, psikolog keluarga Muhammad Iqbal mengatakan bahwa judi online terus berkembang di Indonesia karena banyak masyarakat yang ingin kaya raya dengan cara instan. Ya, saya kira para pemilik judi ini mengetahui betul bagaimana kebutuhan masyarakat, ya, khususnya di negara berkembang. Di negara berkembang itu orang pengen instan, pengen budaya instan. Selain itu, tingginya angka pengangguran dan di Indonesia juga menjadi faktor maraknya praktik judi online. Ditambah lagi iklan judi online tersebar luas di berbagai platform media sosial sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Penyakit-penyakit masyarakat sekarang beralih. Kalau dulu misalnya para prostitut itu mereka mangkalnya di taman, sekarang mereka di online. Demikian juga dengan judi ini. Kalau dulu sabung ayam gitu ya harus datang ke sebuah tempat. Ada lapaknya. Ya. Ada lapaknya. Sekarang anggota parlemen lagi rapat pun bisa main gitu ya. Pernyataan senada disampaikan oleh mantan pemain judi online bernama Rangga. Ia mengaku awalnya tertarik bermain judi online lantaran melihat iklan di YouTube. Dari banyak iklannya di YouTube sih. Di YouTube? Iya. Oh, jadi kemakan iklan judi online di YouTube? Iya, jadi dia kayak nggak tahu itu pemainnya juga atau adminnya. Jadi kayak dikasih cair terus gitu. Rangga juga menjelaskan dirinya menjadi kecanduan bermain judi online lantaran tergiur dengan kemenangan bertubi-tubi. Namun lama-kelamaan ia justru menderita kerugian yang besar. Karena beberapa kawan juga ikut-ikutan gitu. Jadi kayak tertarik, cobain juga. Temen juga awalnya juga sama. Dikasih menang banyak. Cuman lama-lama jadi kayak rungkat gitu loh. Terkait penanganan judi online, Dirjen Informasi Komunikasi Publik atau IKP Kominfo Usman Kansong menegaskan bahwa Presiden Jokowi telah menerbitkan aturan mengenai Satgas Pemberantasan Judi Online. Ia pun meyakini penanganan judi online akan lebih baik ke depannya. Online ini nanti akan lebih komprehensif, ya, terintegrasi dan holistik dan juga konsisten begitu. Koordinasi atau integrasi kolaborasi antara lembaga-lembaga ini akan semakin baik, semakin intensif. Dibentuknya Satgas Pemberantasan Judi Online menjadi upaya menghapuskan kegiatan ilegal yang semakin meresahkan tersebut. Penanganan yang terintegrasi juga menjadi langkah penting agar pemerintah bisa bekerja mulai dari pencegahan hingga penindakan praktik judi online. Pemirsa, saat ini judi online menjadi momok generasi muda di Indonesia. Terlihat dari banyaknya kasus yang belakangan terjadi akhir-akhir ini terkait dengan judi online. Gagasan Menko PMK memberikan bantuan sosial bagi keluarga pelaku judi online justru dipertanyakan. Sejauh mana sebenarnya urgensi pemberian bantuan sosial bagi korban judi online? Apakah ini bukan justru dalam tanda kutip memelihara para pelaku judi online?
Untuk membahasnya hal ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Deputi 1 Kemenko PMK ada Nunung Nuryartono, kemudian Sekretaris Nasional Fitra Badiul Hadi, serta anggota Ombudsman RI Robert Andi Jaweng. Saya sapa, Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam, Mas Budi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di dialog ini. Yang pertama saya langsung saja ke Bang Nunung. Bang Nunung, ini kalau mengenai kemungkinan korban judi online dan keluarganya mendapatkan bantuan sosial, apakah ini nggak bikin korban judi online itu jadi kayak tuman atau keenakan, jadi kebiasaan itu, Bang? Baik, terima kasih. Selamat malam pemirsa Sindu News TV. Kami perlu melakukan satu pemahaman kepada masyarakat ya. Korban, siapa sebenarnya korban? Di masyarakat ada anggapan bahwa korban itu adalah pelaku dari judi online. Oleh karenanya itu perlu kami tegaskan bahwa kalau kita lihat, yang pertama berkaitan dengan aspek hukum terlebih dahulu. KUHP pasal 303 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 tentang ITE. Judi online adalah tindak pidana. Oleh karenanya, pelaku bandar itu adalah orang yang dapat dikenai tindak pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, siapa yang dimaksud korban? Korban itu adalah keluarga yang terdampak baik secara ekonomi, finansial, sosial, yang tadi diakibatkan oleh pelaku. Jadi sekali lagi, pelaku judi online bandar itu adalah pelaku kejahatan yang bisa dikenai tindak pidana. Bukan korban. Ya. Korban adalah anggota keluarga yang benar-benar tadi dirasakan dampaknya, terkena dampak baik secara ekonomi, finansial, sosial, dan aspek-aspek psikologis lainnya. Ini yang betul-betul harus dikelirkan terlebih dahulu ya, jangan sampai pemahaman masyarakat dan publik keliru ya. Pelaku itu adalah korban, itu tidak tepat seperti itu. Baik, Bang Nunung, begini, kalau misalnya bantuan sosial ini memang diberikan kepada korban judi online. Korban judi online ini kan mereka rata-rata merugi karena uangnya terkuras begitu. Bentuk bantuan sosialnya ini apakah memberikan kebutuhan mereka mengurangi beban mereka untuk membayar hutang-hutangnya ini untuk membayar judi online tersebut, atau seperti apa bentuk bantuan sosialnya dari pemerintah? Baik, terima kasih. Jadi tadi udah clear ya, bahwa pelaku itu bukan korban. Ya, harus betul-betul kita garis bawah itu bukan korban. Nah, pemerintah saat ini terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Ada 3 strategi besar di dalam upaya untuk bisa mengurangi kemiskinan ekstrim, kemiskinan. Yang pertama adalah dengan memberikan bantuan sosial. Bantuan sosial itu skemanya banyak. Ada PKH, ada BPNT, ada Kartu Indonesia Sehat, ada Kartu Indonesia Pintar untuk lansia, ada program permakanan. Itu track yang pertama. Track yang kedua adalah meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan. Jadi berbagai program diarahkan untuk mampu mendorong masyarakat kategori miskin dan kelompok bawah ini terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan ekonomi sehingga ada pendapatan yang diperoleh. Di antaranya yang sudah berjalan ada PENA, Pahlawan Ekonomi Nasional, yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Ada PNM. Ada program Mekar dan seterusnya. Ada KUR juga mikro dan seterusnya. Kemudian track yang ketiga, strategi yang ketiga adalah pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Ini biasanya berkaitan dengan pembangunan fasilitas yang bisa mengurangi tekanan-tekanan terhadap aspek-aspek kemiskinan. Di antaranya pembangunan fasilitas sanitasi, perumahan yang layak dan seterusnya. Jadi kita kembali bahwa ketiga track tadi untuk mengurangi kemiskinan. Nah, saya masuk juga supaya kita pahami bersama, di dalam tadi track tadi ada informasi kaitannya dengan Satgas. Nah, Satgas ini kan sangat komprehensif ya, Satgas Judi. Mulai dari pencegahan. Pencegahan ada Kemenkom Info, yang tentunya
akan mengurangi dari sisi supply side-nya. Kemudian ada penindakan dilakukan oleh Kapolri beserta jajarannya, dan juga ada bagian rehabilitasi di mana Kemenko PMK ini sebagai wakil, Pak Menko sebagai wakil Satgas, ketuanya adalah Menko Polhukam. Nah, oleh karenanya penanganannya harus komprehensif, tidak bisa secara parsial. Dengan demikian, baik dari sisi supply-nya, demand-nya, bahkan tadi juga perlu diperhatikan tidak cukup pelaku itu dikenakan tindak pidana ringan, ya tentu sesuai dengan pasal perundangan yang berlaku. Harus ada efek jera. Karena tadi kalau yang berkembang di masyarakat bahwa korban mendapatkan bantuan sosial, wah enak sekali. Bukan seperti itu, ya, bukan seperti itu. Tadi juga skema-skema bantuan sosial itu ada by name by address. Yang saya kira di Ombudsman juga kemarin kami berdiskusi, ya, kaitannya dengan subsidi energi. Jadi ada by name by address yang harus dipastikan, ya, harus dipastikan. Terlebih kalau kita bicara bahwa korban pelaku, saya ulangi, pelaku dari judi online ini kebanyakan 80% menengah ke bawah. Nah, di tengah-tengah upaya pemerintah untuk mencegah mengurangi angka kemiskinan, maka 3 strategi yang tadi saya sampaikan itu menjadi betul-betul penting dan harus dilakukan secara komprehensif. Saya kira itu catatannya, Mas Yudi. Berarti kalau gitu misalkan ada korban judi online ini semakin berkurang secara ekonomi dan mempengaruhi ekonomi keluarganya, ini by name by address-nya akan mempengaruhi bantuan dari pemerintah kepada keluarga tersebut ya, Bang? Yang jelas kan kalau kita bicara berbagai program bantuan sosial, itu ada sistem di dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Ya, harus ada di sana untuk kemudian mendapatkan bantuan. Nah, oleh karenanya saya juga merujuk ke aturan konstitusi kita, bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara juga harus bisa memastikan bahwa saudara-saudara kita yang masih dalam kategori miskin itu harus mendapatkan berbagai intervensi program. Nah, tentunya nanti juga kita lihat bersama apakah korban keluarga, ya, keluarga tadi itu mendapatkan skema bantuan seperti apa. Tadi kan kami sampaikan bantuan sosial juga ragamnya banyak. Ya, termasuk kalau rehabilitasi, karena ini juga menjadi penting, jangan sampai ada kecanduan. Nah, ini perlu pendampingan saya kira, yang juga harus dilakukan secara komprehensif. Saya kira itu, Mas. Baik, saya ke Fitra nih, Bang Badiul Hadi. Bang, ini kalau upaya negara untuk menyelamatkan anak bangsanya yang menjadi korban judi online, kalau pelaku judi online-nya mengikuti perundangan dan harus mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang. Kalau untuk korbannya, apakah upaya pemerintah untuk menyelamatkan anak bangsa dari sisi itu sudah tepat sejauh ini, Bang Badiul? Ya, saya kira kita perlu melihat kembali ya kebijakan ini secara lebih komprehensif gitu. Yang pertama, tadi siang misalnya kita dapat informasi dari Kementerian Koordinator ya, yang ekonomi misalnya menyampaikan bahwa program ini tidak akan dilaksanakan di tahun ini. Artinya saya melihat pertama ada problem komunikasi ya yang terjadi di level pemerintah kita, sehingga ini menjadi polemik ya, menjadi polemik di tengah masyarakat kita. Nah, ini saya kira catatan yang pertama. Yang kedua, saya kira pemerintah juga perlu untuk melihat kembali, jangan-jangan sebenarnya keluarga yang sedang disasar, yang sedang diramaikan ini juga bagian dari penerima bantuan sosial yang selama ini sudah diberikan oleh pemerintah melalui melakukan review terhadap data DTKS tadi ataupun data-data kemiskinan yang masih banyak tersebar di berbagai macam kementerian lembaga itu. Sehingga ketika kemudian bicara apakah ini sudah tepat ataukah tidak upaya untuk melindungi anak bangsa, saya kira program yang diberikan oleh pemerintah, baik itu Perlinsos maupun dalam bentuk bantuan sosial, itu sebenarnya baik. Tinggal bagaimana kemudian ini dioptimalkan, terutama bagi para penerima manfaat itu secara langsung. Karena kita juga tahu ada problem, ya, persoalan penerima manfaat yang masih datanya tidak valid misalnya kayak gitu. Nah, ini kan jadi problem. Nah, isu soal keluarga atau korban ya, keluarga korban
judi online ini saya kira juga menjadi poin penting untuk bagi pemerintah, poin masuk pemerintah untuk memastikan bahwa upaya perlindungan sosial itu betul-betul diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu sebagaimana semangat awal yang dibangun. Jangan sampai justru ini menimbulkan polemik baru, ya polemik baru, kecemburuan sosial di tengah masyarakat dan kayak gitu. Sementara kita tahu jangan-jangan juga pelaku bisnis judi online ini juga selama ini penerima bantuan sosial dari pemerintah, kan gitu kan. Nah itu kalau sampai itu terjadi kan kacau juga ini kan kayak gitu. Nah saya kira Kemenko PMK dalam posisi ini yang dari awal mewacanakan program ini saya kira perlu melakukan telaah lebih dalam dan melakukan koordinasi secara lebih baik dengan kementerian teknis ya agar kemudian semangat yang baik itu betul-betul tidak menciderai rasa keadilan masyarakat. Itu yang menurut saya paling penting di kasus ini. Bang, kalau tadi disampaikan pelakunya jelas harus mendapatkan tindakan tegas dan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Tapi ketika ada upaya pemerintah untuk menyelamatkan anak bangsa, salah satunya bantuan sosial ini, apakah tingkat dari potensi adanya judi online ini akan berkurang atau justru sebaliknya bisa meningkat? Nah, itu ya yang kita khawatirkan kan justru itu. Jangan sampai kemudian tadi niatan baik memberikan bantuan sosial sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap rakyatnya justru menjadi modal baru bagi warga kita atau bagi masyarakat untuk bermain judi online baru. Karena kita juga tahu proses penindakan terhadap judi online yang dilakukan oleh pemerintah selama ini kan juga belum optimal. Misalnya bagaimana menutup situs-situs judi online itu kan juga belum optimal dilakukan oleh pemerintah, sehingga potensi-potensi itu sangat besar, Bang Yudi. Jadi ini yang saya kira menjadi kekhawatiran kita bersama bahwa jangan sampai kemudian bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga korban judi online ini justru menjadi modal baru bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu kan kayak gitu. Karena kita kan juga tidak bisa memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga itu juga aman kan kayak gitu kan. Nah itu saya kira menjadi PR tersendiri bagi pemerintah yang hari ini mencoba untuk masuk memberikan perhatian terhadap masyarakat kita di tengah maraknya judi online itu. Tetapi di satu sisi ini bisa jadi problem baru, gitu, justru bisa menjadi modalitas baru bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk bermain judi lagi kan kayak gitu. Selama proses yang dilakukan penindakannya juga tidak efektif kan kayak gitu. Baik, saya ke Ombudsman Bang Robert Naandi Jaweng. Bang Robert, kalau bantuan sosial diberikan pemerintah untuk menyelamatkan anak bangsa dari judi online, secara filosofis ini benar tidak menurut Bang Robert? Mas Yudi, 5 menit sebelum acara ini saya sebarkan flyer dari MNC ya lewat status WA saya. Baik. Dan respon dari mereka yang terhubung di WA dan saya itu luar biasa. Menyambut ini sebagai sesuatu yang membuat mereka itu gembira gitu. Dan repotnya adalah yang merespon inilah orang-orang yang saya tahu juga merupakan para pelaku judi online. Nah ini sesuatu yang menarik ini Mas Yudi. Saya akan ke isu ini nanti di ujung ya. Tapi saya mulai dulu dari satu hal. Perbedaan saya dan Pak Nunung mungkin adalah pada definisi soal siapa itu pelaku. Baik. Pelaku dalam soal judi online ini adalah para pihak atau subjek yang mengambil tindakan aktif atau terlibat aktif dalam suatu kegiatan. Dan di situ kita semua tahu bahwa bandar tidak akan pernah bisa melakukan perjudian kalau tidak ada pihak lain yang namanya pemain, kan begitu. Bahwa kemudian dalam hasil akhir ada yang buntung dan ada yang untung itu adalah semua sudah kita tahu juga, gitu kan. Jadi buat saya pelaku itu adalah para pemain itu juga, gitu. Dan mereka-mereka inilah yang tadinya ketika flyer itu saya sebarkan itu menyambut dengan gembira, padahal mereka sendiri adalah bagian dari persoalan gitu loh. Itulah kenapa kemudian dalam pernyataan saya di beberapa media sebelumnya, saya berharap begini, kita harus pisahkan benar antara
problem yang hendak dipecahkan dalam soal judi online ini. Dan kita berterima kasih karena Satgas itu sudah dibentuk ya. Satgas judi daring lewat Kepres 21 2004 itu. Dan sisi lain adalah soal bansosnya sendiri gitu. Nah, filosofi bansos ini, Mas Yudi, ini adalah bantuan negara dalam bentuk perlindungan sosial yang diberikan negara kepada mereka yang rentan secara sosial ekonomi karena ada suatu peristiwa atau karena ketidakmampuan atau kemiskinan gitu. Nah, tentu kalau kita bicara hasil akhirnya, mereka yang menjadi pemain dalam judi online atau pelakunya itu sebagian besar pada akhirnya kan adalah mereka yang buntung, mereka yang dapat kekalahan gitu, dan tentu kalau terus-menerus mereka akan jatuh miskin. Tetapi kan penyebabnya itu, Mas Yudi, karena kesengajaan. Ya saya tidak terlalu menjurus dulu pada soal bahwa kemudian mereka ini adalah korban. Korban itu adalah ujung akhir. Tapi niat mereka terlibat dalam judi ini kan sesuatu yang saya kira secara sangat sadar mereka tahu, mereka ikut di dalamnya, bahwa kemudian ada yang ngerayu lewat platform digital. Bahkan saya tahu, Mas Yudi, di beberapa desa juga ini ada yang nyebarin selebaran gitu ya untuk menginformasikan soal apakah blackjack, jackpot, togel dan sebagainya, yang ini semua adalah bentuk-bentuk aplikasi dari judi online ini. Itu adalah soal yang harusnya diambil tindakan oleh Satgas. Tetapi bahwa kemudian mereka ikut di dalam permainan judi itu, lalu kemudian mereka akan mendapatkan bantuan sosial atau perlindungan negara, saya kira sesuatu yang justru kontraproduktif. Maaf saya potong Bang Robert. Ini artinya Anda lebih sepakat ketika pelaku yang juga bagian dari korban ini merasa menjadi kekurangan ekonominya ini, lebih baik mendapatkan efek jera ketimbang diberikan bantuan ketika mereka merasakan sengsaranya bermain judi online, begitu? Ya, makanya saya pisahkan antara tindakan judinya sendiri yang itu bisa dilakukan dengan berbagai upaya mengedukasi, bahkan kemudian tindakan pencegahan ya, lalu kemudian di ujung adalah tindakan penegakan hukum baik terhadap bandar maupun pelaku. Itu tentu kita akan lihat secara selektif. Yang pasti bahwa ranahnya itu adalah ranah yang sekarang dikerjakan oleh Satuan Tugas atau Satgas judi daring itu berdasarkan Kepres tadi. Sementara bansosnya ini kita harus benar-benar fokus ya. Bansos ini adalah filosofinya itu bantuan negara, perlindungan negara kepada mereka yang tidak mampu atau miskin agar menjadi bantalan sosial, bantalan ekonomi ketika mereka ini sangat rentan terhadap tingkat kerawanan tertentu secara sosial dan secara ekonomi. Sehingga buat saya begini, kalau lalu kemudian mereka-mereka yang terlibat sebagai pelaku aktif dalam judi online ini lalu mendapatkan bantuan sosial hanya karena pada akhirnya mereka adalah sebagai orang yang kemudian jatuh miskin, itu sesuatu yang kok rasa-rasanya itu berpunggungan atau berbeda dari filosofi bansos itu sendiri gitu ya. Jadi biarkan mereka ini di ranah Satgas tadi, sementara bansos ini hal yang lain. Dan gini, maksudnya pada akhirnya bansos itu kan juga antara lain untuk mengubah perilaku warga atau masyarakat sebagai penerima manfaat agar kemudian perilaku ini tidak malah kemudian membuat mundur upaya peningkatan kesejahteraan. Kan pada akhirnya peningkatan salah satu batu uji untuk melihat keberhasilan bansos adalah transformasi kepesertaan. Lah, transformasi kepesertaan apa yang mau kita harapkan kalau mereka yang terlibat sebagai penerima manfaat atau mereka yang mendapatkan bansos ini adalah mereka-mereka yang secara sadar ya ini kemudian terlibat dalam sesuatu yang membuat kemudian mereka terjerumus. Nah, ini kan hal yang berbeda sekali dengan filosofi bansos gitu ya. Baik Bang Robert, saya kembali tanya lagi ke Bang Nunung. Bang Nunung, memang bentuk bantuan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya sangat beraneka. Tadi beraneka ragam tadi disampaikan Bang Nunung juga. Tapi pada saat tadi dijelaskan Bang Robert bahwa pelaku judi online ini dianggap juga bagian dari korban yang melakukan dengan niat untuk melakukan judi tersebut yang juga memang salah. Apakah mereka memang tetap layak untuk diberikan bantuan oleh pemerintah ketika kondisi sengsaranya adalah karena dirinya sendiri? Ini mohon dipahami lagi ya, mohon maaf nih Pak Robert. Pelaku itu bukan korban loh. Pelaku itu justru yang bisa dikenai tindak pidana, gitu loh. Ya, misalnya dalam satu keluarga,
kepala keluarganya ini bermain judi online, ya dia kena sanksi pidana, tidak diberikan bantuan sosial pelakunya. Korbannya siapa? Di dalam keluarga itu, ya di dalam keluarga itu ada mungkin suami atau istri kalau yang bermain judi, salah satu di antaranya ada anak-anak gitu ya. Nah, tentunya yang dikatakan korban tadi kan keluarga yang memang terdampak secara ekonomi, finansial dan sosial. Bahkan secara sosial mungkin perlu juga pendampingan gitu ya. Nah, jadi mohon ini dipahami supaya tidak salah lagi persepsi di masyarakat. Pelaku harus dikenakan sesuai dengan sanksi hukum, peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Berikan efek jera. Sehingga ini juga bagian dari pendidikan kepada masyarakat. Itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi secara lebih besar, tadi sudah saya sampaikan, saya perlu menegaskan lagi, di dalam Satgas ini kan komprehensif. Supply-nya harus diputus. Ya, supply-nya harus diputus. Siapa? Maka ada dari penindakannya ya, Kapolri dan beserta jajarannya. Kemudian dari sisi demand-nya, ya, pencegahan maksud saya dari Menkominfo, dari Menkominfo sebagai salah satu ketua di dalam Satgas. Kemudian penindakan dari Kapolri. Jadi supply demand ini harus diputus betul-betul gitu loh. Kalau kita ingin secara tuntas menyelesaikan persoalan ini gitu ya. Nah, tadi juga saya perlu garis bawahi, pemerintah itu sedang berupaya terus untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga daya beli masyarakat ya dengan berbagai program. Program besarnya adalah perlindungan sosial. Di dalam perlindungan sosial itu ada bantuan sosial, ada jaminan sosial. Bantuan sosial tadi sudah saya sampaikan, ada berbagai program di antaranya. Ya, misalnya begini, contoh sederhana ya, contoh sederhananya. Satu keluarga, ya seorang kepala keluarga, ya tinggal dengan anak, ya tinggal dengan anak dan istri. Si pelaku, si bapaknya ini pemain judi online, dia harus kenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan, ya. Kemudian bagaimana dengan anak istrinya kalau dia masuk kategori miskin? Masuk kategori miskin, ini kan perlu ditelaah, ya. Layak tidak dia mendapatkan bantuan. Bantuannya apa? Kalau anak sekolah di dalam komponen PKH itu kan ada untuk anak sekolah, kemudian juga ada ibu hamil dan seterusnya. Nah, tadi saya menyambung dari Pak Badul ini menarik. Bagaimana dari Fitra ya menyampaikan kalau ternyata setelah ditelusuri dia menerima bantuan sosial yang selama ini diberikan dari berbagai komponennya tadi. Nah, tentunya Satgas akan mendiskusikan lebih dalam lagi apakah kemudian bantuan sosialnya dicabut atau dilanjutkan. Kan kira-kira gitu ya. Tapi pelakunya harus tetap kena sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundangan. Anak istrinya bagaimana kalau kemudian dia jatuh miskin? Nah, tentu by name by address-nya ini kita lihat kan, masuk dulu ke DTKS, kemudian Kementerian Sosial dan Kementerian lembaga lainnya yang berwenang untuk memberikan bantuan sosial ini sesuai dengan peraturan perundangan juga yang berlaku akan kita lihat bersama-sama. Kira-kira seperti itu mekanismenya, Mas. Baik, Mas Yudi. Ya, gimana Bang Robert? Saya begini ya, narasinya salah kalau begitu. Jangan kemudian narasi yang disampaikan adalah mereka yang menjadi penjudi atau pelaku judi online akan dapat bansos. Enggak, itu pesannya buruk sekali. Ya, jadi gini, seperti itu, mereka yang dapat bansos adalah mereka yang berada pada desil tertentu yang merupakan warga tidak mampu atau orang miskin sebagai penerima manfaat. Soal bahwa kemudian sebabnya itu dari mana, ya jangan kemudian menarasikan adalah itu mereka-mereka yang jadi keluarga. Saya tahu bahwa kemudian korban dari judi online ini kan tidak saja pelakunya itu, anak, istri mereka yang tidak ikut juga akan dari korban. Tapi ketika kemudian narasinya dibingkai dalam istilah judi online dan pelaku judi online dan korbannya itu kemudian mendapatkan, orang akan begini, Mas Yud. Jadi kemudian kalau kita berjudi berarti ini halal dong. Kan begitu. Kalau ada tafsiran kayak gitu, jangan salah. Tafsiran di masyarakat bawah itu bisa sangat beragam. Oh, berarti memang negara melegitimasi tindakan ilegal ini. Nah, ini lebih berbahaya lagi.
Kenapa? Karena bantuan sosial itu hanya diberikan kepada mereka yang secara legal diakui oleh negara lewat apa ya namanya penetapan DTKS. Nggak ada mereka yang ilegal itu masuk ke DTKS. Baik. Apa yang disebut dengan inclusion error, exclusion error kan kita tahu. Nah ini narasi ini yang kemudian harus diubah sehingga kemudian tidak malah jadi bumerang, malah kemudian upaya untuk mencegah dan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku judi online tadi itu malah kemudian mundur karena seolah-olah negara melegitimasi. Itu coba yang kita saya kira tanyakan ke Bang Nunung ya mengenai narasi itu ya Bang Robert. Bang Nunung, narasi keluarga korban judi online. Ini judi online ya ternyata yang dipersoalkan Bang Robert. Ini maksudnya gimana ya? Gimana Bang? Mas Yudi, maksudnya gimana? Baik, audionya bisa lebih besar lagi Bang, volume audionya Bang Nunung? Sudah. Gimana tadi maksudnya ya? Mohon maaf, audio volume suaranya bisa dibesarkan dulu. Ya, tadi Bang Robert bertanya mengenai narasinya ini mengenai judi online yang menjadi korban baik keluarganya yang akan dibantu pemerintah, tapi mengapa hanya ada narasi judi online yang dipersoalkan? Ya, kembali saya merujuk kepada dasar konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, Pasal 34, fakir miskin dan keluarga dibela oleh negara. Artinya bahwa negara itu betul-betul hands on untuk satu tadi mengentaskan kemiskinan. Siapapun yang masuk dalam kategori kemiskinan, ya, kalau kita lihat kemiskinan ekstrim itu sudah tapi 3KI ada desilnya, desil 1 sampai 10. Makanya kita jadikan acuan targeting untuk penanganan kemiskinan pada desil berapa. Sehingga program-program sampai ke sana. Siapapun yang masuk di dalam kategori desil yang tadi kami sampaikan, dapat bantuan. Apakah dia terkena bencana, ya, atau kemudian karena sebab yang lain sehingga dia jatuh miskin dan ada datanya di DTKS, negara berhak untuk negara akan memberikan bantuan sosial. Saya kira itu. Baik, terakhir Bang Badiul dari Fitrah, tanggapannya silakan. Ya, saya kira memang semangat baik pemerintah ini harus betul-betul diletakkan pada posisi yang tepat ya. Artinya begini bahwa ya sekarang ramai itu kan memang tadi mungkin ada problem komunikasi yang disampaikan ke publik ya soal korban judi online. Dan temanya besarnya kan di situ ya, masyarakat kemudian ini menjadi heboh. Nah saya kira hal-hal semacam ini pemerintah harus lebih clear ya agar tidak terjadi multitafsir di tengah masyarakat kita. Sehingga ini menjadi polemik baru di tengah masyarakat kita di situasi yang tidak menentu ini, kondisi perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja, kemudian ada isu baru yang membuat masyarakat kemudian menjadi gaduh kan kayak gitu. Nah hal-hal semacam ini saya kira bisa dihindari oleh pemerintah ketika kemudian pemerintah menyampaikan ke publik itu dengan tepat dan baik. Dan saya kira program ini kalau memang disasarkan ke tadi misalnya soal dalam tanda kutip korban judi online itu harus betul-betul dilakukan verifikasi oleh pemerintah ya, terutama Kemenko PMK harus melakukan Kementerian PMK harus melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian lain untuk memastikan bahwa kebijakan ini betul-betul akan bermanfaat bagi masyarakat, jangan menimbulkan problem baru di tengah masyarakat, apalagi besaran anggaran kita kan luar biasa untuk bansos dan perlindungan sosial. Jangan sampai kemudian ini menguap karena ketidaktepatan sasaran dan buruknya data di tengah masyarakat kita. Saya kira itu Bang Rudi. Baik, terima kasih Bang Badiul. Ini karena momen Idul Adha, saya menyampaikan maaf lahir batin dan selamat Idul Adha untuk abang-abangku semuanya ini. Semoga saja judi online di Indonesia semakin berkurang, kalau bisa benar-benar hilang, karena ini benar-benar merugikan. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama Dialog kami, Deputi 1 Kemenko PMK Bang Nunung Nuryartono dan Sekretaris Nasional Fitrah Badiul Hadi, serta anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng. Terima kasih Bang. Terima kasih Pak Fadil. Terima kasih Pak Nunung.